tanda orang yang mukhbitin itu ada 4. Satu, alladzina yadhkuru alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wa muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. As-salatu khairun minan nawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yashri ma'sarfir wa ma'dudillah wallahu ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh, jamaah kesubuhan juga saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dalam limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih selalu memberikan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Masuk sampai pagi hari ini, subuh hari ini, kita bisa melangkahkan kaki memasuki masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga menjadi bukti keimanan kita dan istiqomah kita di dalam selalu menjalankan ketaatan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang selalu istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau di hari akhir. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hajj di ayat yang ke-34-35, di situ Allah menyebutkan wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Mukhbitin itu orang yang ikhlas. Bisa diartikan orang yang ikhlas senantiasa segala aktivitas yang dilakukan hanya mengharapkan ridho Allah dan balasan pahala yang akan Allah berikan kelak di akhirat. Ibtigha'an liwajhillah wa sawabi akhirat. Orang yang ikhlas itu yang semangat hidupnya adalah semua kita setiap hari melafalkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, aktivitas kita
kita ibadah kepada Allah, sholat yang kita laksanakan setiap hari, kita ibadah kepada Allah, aktivitas apapun yang kita lakukan semata mengharap ridha Allah, baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kita dengan sesama hamba Allah, senantiasa hanya kita tujukan untuk lillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dalam hati kita hanya lillah, maka di situ ada tujuan yang kita harapkan hanya penilaian dari Allah, balasan dari Allah, catatan dari malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berusaha segala yang kita lakukan itu menjadikan malaikat selalu sibuk mencatat amal-amal kebaikan. Tidak penting dicatat atau tidak oleh manusia, tidak penting dilihat atau tidak oleh manusia, tidak penting diakui atau tidak oleh manusia, tidak penting viral atau tidak di sosial media, tidak penting kita punya follower atau tidak, subscriber atau tidak. Dan sekarang orang dinilai dia eksis ketika banyak followernya, banyak subscribernya, kemudian viral di sosial media. Dan bagi kita hamba-hamba Allah yang terus berusaha untuk ikhlas itu, cukuplah malaikat sibuk dengan apa yang kita lakukan menjadi amal-amal kebaikan yang kita niatkan hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dalam pandangan manusia tidak ada yang mencatat, tidak ada yang menilai, tidak ada yang mengakui, maka itu pun tidak menjadikan kita berkurang semangatnya di dalam beramal kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalul iman anta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Iman yang paling utama, engkau meyakini bahwasanya Allah senantiasa bersama engkau haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Allah Subhanahu wa ta'ala juga di dalam Al-Quran menegaskan untuk kita senantiasa menumbuhkan kesadaran dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, situasi apapun, Allah Maha melihat, Allah melihat apa yang kita lakukan, dan kita berbuat baik bukan karena dilihat orang, kita berbuat kebaikan bukan karena dinilai orang, dan kita pun tidak berbuat maksiat dosa karena tidak ada yang melihat atau tidak ada yang mengawasi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah senantiasa bersama engkau sekalian aina ma kuntum, dimanapun engkau berada, dengan siapapun engkau berada, dalam keadaan apapun, maka kita senantiasa dalam kesadaran, keyakinan nama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Yakin bahwa Allah senantiasa bersama. In annallaha ma'ana, Allah bersama kita, haitsu ma kunta, dimanapun berada. Maka pedoman hidup untuk kita senantiasa bisa berjalan, melangkah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menuju kepada tujuan hidup kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berpesan, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau sekalian kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan ikutilah dengan banyak kebaikan-kebaikan yang terus engkau lakukan dari kesalahan keburukan yang pernah dilakukan. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, ikutilah dengan banyak terus kita
melakukan amal kebaikan-kebaikan. Kalau rumusnya itu sering dikatakan amal kebaikan, amal sholih dengan istilah lakukan, lupakan. Lakukan terus amal kebaikan dan setelah itu lupakan. Karena kita berharap dengan terus kita melakukan amal kebaikan, maka bisa menghapus kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan selalu meninggikan adab yang mulia, akhlak yang terpuji. Maka dengan pedoman hidup itu kita akan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita insya Allah sampai pada apa yang kita harapkan, meraih apa yang benar-benar kita inginkan, dan selamat dari apa yang kita takutkan, yaitu kebahagiaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat subuh yang saya hormati, wabasyiril mukhbitin adalah orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam setiap aktivitas apapun yang dia lakukan, baik hubungannya dengan manusia, lebih-lebih hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mukhbitin juga maknanya pun orang yang senantiasa tunduk patuh mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Artinya mukhbitin itu orang yang selalu taat dengan syariat agama kita Islam. Maka Allah membuka wabasyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira bagi mereka yang selalu ikhlas, bagi mereka yang selalu tunduk patuh dengan aturan Allah dan Rasulullah SAW. Dalam ayat selanjutnya Allah sebutkan sifat atau tanda orang yang mukhbitin itu ada 4. Satu, alladzina yadhkuru alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wa muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 4 tanda golongan orang yang disebut mukhbitin, yang dia senantiasa ikhlas, yang dia senantiasa tunduk patuh dengan aturan Allah dan Rasulullah. Satu, alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Orang yang apabila disebut asma Allah maka bergetar hatinya, berdek. Kalau dulu ngaji saya mengartikan wajilat qulubun itu artinya serseran. Hatinya itu serseran. Kalau mendengar ayat Allah, mendengar panggilan Allah, mendengar perintah Allah, itu hatinya bergetar, serseran. Ayat Allah ya ayat Al-Quran yang dibacakan, tapi juga ayat Allah itu bisa ayat-ayat yang kita lihat, ciptaan Allah, peristiwa apapun yang terjadi. Ada ayat kauniyah Al-Quran, ada ayat kauniyah, peristiwa ciptaan apapun yang ada di alam semesta ini adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebut ayat Allah, dibacakan ayat Allah, diingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang menandakan kebesaran Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu gemeter. Kalau mendengar azan, hatinya gemeter. Kalau mendengar ayat Al-Quran, meskipun kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu penjelasan arti dari ayat tersebut, tapi langsung kontak batin, gemeter. Itu mungkin orang yang dia disebut sebagai orang yang ikhlas, dia yang tunduk patuh dengan aturan Allah, yang Allah menyebutkan kabar gembira. Wabasyiril mukhbitin, bagi orang-orang yang mukhbitin, apabila dibacakan, apabila mendengar, apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, gemetarlah hatinya. Nah, kita insya Allah semoga hati yang selalu gemetar, serseran ketika mendengar ayat Al-Quran, gemetar ketika kita diingatkan dengan kumandang adzan, terus segera kita tinggalkan aktivitas, kegiatan, kesibukan apapun untuk mengutamakan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasabirina ala ma asobahum, golongan mukhbitin itu tandanya adalah
mereka yang senantiasa sabar dengan menerima segala musibah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabirina 'ala ma asabahum. Mereka yang selalu sabar dengan apa yang terjadi, musibah apapun yang terjadi. Sabar bukan berarti terus tidak ada upaya, usaha yang dilakukan. Sabar itu kalau orang sepuh ngendika alon-alon waton pelakon. Alon-alon itu usaha dengan penuh ketelitian, kecermatan. Waton itu ada dasarnya, kelakon itu dilakoni. Jadi kita melakukan sesuatu, usaha diawali dengan mempersiapkan segala hal dengan penuh ketelitian, dengan kecermatan. Kemudian kita menemukan dasar yang memang jelas diperintahkan, baru setelah itu kita melakukan. Itu awal-awal waton, bukan waton suroyo, bukan waton dalam arti terus sak tekane, bukan berarti terus tidak melakukan upaya apapun, tapi ada usaha yang dilakukan dengan penuh ketelitian, kecermatan, hati-hati. Kemudian kita tahu dasarnya, perintahnya. Setelah itu kita lakukan apa yang menjadi dasar perintah di dalam kita menghadapi sebuah ujian atau mungkin musibah. Dalam konteks akhlak, sabar itu al-habs wa al-kuf, menahan dan mengekang. Menikah sabar. Jadi sabar itu aktif, sabar itu dinamis. Buat sabar, kemudian kita hanya pasrah nerimo ing pandum tanpa ada upaya usaha apapun yang dilakukan. Kewajiban pun kita sedaya menika usaha dengan segala upaya maksimal kita lakukan. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah, karena Allah yang mengatur segala urusan kita. Innallaha ala kulli syai'in wakil, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wajib kita usaha, selebihnya kita mengukur kemampuan usaha kita, kemudian kita sempurnakan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabirina ala ma asabahu. Golongan muhbitin itu yang mereka sabar atas musibah ujian yang menimpa mereka. Yang ketiga, wamuqimis sholati. Wamuqimis sholati. Golongan muhbitin, dia yang selalu ikhlas, tunduk patuh dengan aturan Allah, yang ditandai dengan senantiasa menegakkan, menjaga kewajiban sholat. Tentu sholat yang benar-benar dilaksanakan, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat yang berbuah akhlak, sholat yang kemudian setelahnya kita menunjukkan dalam pergaulan kita pendidikan adab akhlak yang mulia. Dalam pergaulan kita bisa berikan manfaat, dampak bagi orang lain. Sholat yang kita bawa dalam kebiasaan hidup, pergaulan, suasana apapun. Hikmah nilai-nilai sholat itu yang selalu kita pergi sholati. Jadi ada orang yang sholat tapi sebenarnya belum sholat. Ada orang yang sholat dan dia benar-benar sudah sholat. Meskipun ada juga orang yang dia jelas meninggalkan sholat. Kita tidak usah membahas tentang itu, karena mungkin dia tidak beriman, tidak mungkin dia akan sholat. Tapi ada orang yang dia beriman, dia ngaku Islam, dia sholat, tapi sebenarnya belum sholat, karena mungkin dia sholatnya memang belum dipahami dengan diilmui. Bagaimana tata caranya sholat, kefiahnya sholat, syarat rukunnya sholat, sampai pada bagaimana hikmah sholat itu bagi kehidupan dalam perilaku dan sebagainya. Artinya masih bisa dikatakan orang yang dia sholat tapi sebenarnya belum sholat. Dia sudah sholat tapi masih suka mungkin berbuat maksiat. Dia sudah sholat tapi dia suka kalau berbicara kotor, saru. Dia sudah sholat tapi mungkin dia masih bohong dan seterusnya. Itu bisa dikatakan sholat tapi belum sholat, karena Allah mendikau inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu kemudian bisa membentuk perilaku karakter orang yang setelahnya
terjaga dari perbuatan keji, perbuatan senonoh, perbuatan sarung, dan perbuatan kata. Tapi ada yang sholat dia benar-benar sudah sholat, artinya sholat menjadikan dia kokoh tegak dalam beragama. Sholat menjadikan dia terus berusaha mendidikan akhlak yang mulia, menjaga adab yang baik dengan siapapun. Artinya ada buah dari ibadah itu adalah akhlak. Semua ibadah itu buahnya adalah akhlak. Ukuran sempurna tidaknya, kurang tidaknya dalam kita beribadah sederhana, bisa menilai dari akhlak, perilakunya setelah ibadah. Karena semua perintah ibadah itu selalu dilanjutkan dengan keterangan akhlak. Ayat Al-Quran tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kaitannya perintah sholat, kaitannya dengan perintah haji. Al-hajju asyurul ma'lumat, faman farada fihi al-hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Akhlak juga bagi yang sudah bisa memenuhi ibadah haji, yang diingatkan sebagai perilaku atau karakter orang yang haji dan setelah haji, la rafasa wala fusuqa wala jidal. Dia tidak berbuat rafas, dia tidak berbuat fusuk, dia tidak juga berbuat jidal. Dia bisa menahan dari perilaku yang bersalah. Rafas menika jorok senonoh, fasik fusuk menika berbuat maksiat dosa, jidal suka marah, berbantah-bantah menangnya sendiri. Itu semua kan akhlak yang tercela. Maka ukuran sempurnanya ibadah haji kalau bisa menahan, menjaga dari akhlak yang tercela dijauhi dan akhlak yang terpuji senantiasa dia miliki. Sebagaimana puasa juga, buah dari ibadah puasa akhlak. Laisa siya minal akli wa syurbi wa innama siya minal lagwi wa rafat. Tidak dikatakan puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa itu setelah orang itu puasa atau yang membarengi kebiasaan puasa itu, kemudian bisa menahan dari dia menahan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, baik ucapannya maupun perilakunya, minal lagwi warrafas, dan juga dia bisa menahan diri dari ucapan perbuatan yang saru atau senonoh. Itu karena apa? Ibadah puasa yang dia bisa melaksanakan dan bisa menyempurnakan perintah melaksanakan ibadah puasa. Jadi sholat yang kita upayakan terus, kita sholat tapi benar-benar sholat yang berdampak setelah sholat. Ada khusyuk sebelum sholat, khusyuk di dalam sholat, tapi juga ada khusyuk pada sholat. Itu yang terus kita upayakan. Semangat aktivitas kita di mana saja kita membawa suasana sholat, kita membawa sholat, kita membawa akhlak orang yang sholat di dalam pergaulan aktivitas yang kita lakukan. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Golongan musyrikin itu adalah mereka yang mau mengeluarkan sebagian rizkinya untuk infak, untuk sedekah. Termasuk kemarin yang saudara-saudara sekalian telah laksanakan dengan berbagi pada saudara kita yang membutuhkan bantuan karena kondisi kemarau yang cukup terasa betul, sehingga ada yang kekurangan air. Insya Allah itu bagian dari infak, sedekah, dan nilai pahalanya besar. Karena Nabi berpesan, salah satu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orangnya itu telah meninggal, telah dikubur. Sab'un yajri min abdi ajrahunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir kepada yang beramal meskipun dia telah dikubur setelah dia mati. Di antaranya adalah au ajra nahron au hafaro bi'ron, yang nyambung. Ajra nahron itu membuat aliran sungai, ajra nahron itu membuat tampungan air, au ajra nahron itu menghidupkan sungai, atau bisa juga menyalurkan bantuan
Au hafara bi'ran, membuat sumur, membuat saluran air, itu menjadi amal yang pahalanya terus mengalir. Meskipun yang beramal telah dikubur, meskipun yang beramal itu telah meninggal, tapi dia pernah beramal membuat saluran air, au ajron nahron, au hafara bi'ran, atau membuat adanya sumber air, maka itu menjadi pahala yang terus mengalir, menjadi amal jariah dari infak sedekah yang dikeluarkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 4 ciri golongan mukminin yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa basyiril mukminin. Berikanlah kabar gembira. Kabar gembira Allah itu yang Allah janjikan tentu ampunan, tentu rahmat, dan juga hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita senantiasa kalau mendengar disebut nama Allah, panggilan Allah, bergetar hati kita. Dan yang kedua, kita sabar ketika menghadapi musibah ujian apapun. Kita terus berjuang berusaha, dan selebihnya kita tawakal kepada Allah. Yang ketiga, kewajiban sholat untuk kita selalu utamakan, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan teman saudara kita untuk benar-benar selalu mengutamakan kewajiban sholat. Dan yang ketiga, sebagian rezeki yang Allah limpahkan, Allah amanahkan, ada yang itu menjadi hak orang lain, saudara kita yang membutuhkan. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.